Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja nih lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi relationship-nya kamu dengan dia, orang yang sekarang lagi nyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, waduh, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Queen of Swords, kemudian ada energi dari kemudian walah iya sih. Yup. Orang ini ya, kalau Mari lihat pasangannya kamu yang menyelingkuhi kamu ini, memang kok kayaknya dia ini tuh bisa absurd banget orangnya ya. Jadi kayak yang ketika dia menyelingkuhi kamu, Mari lihat dia nggak ngerasa bersalah gitu loh ya. Dia nggak terusik gitu, tapi yang iyanya orang ini tuh kayak seburuk apapun dia memperlakukan hubungan kalian, nge-treat kamu ya, seburuk apapun dia, tapi kayaknya orang ini tuh macam dia nggak mau nih kalau kamu ninggalin dia gitu loh. Dia mau kalau kamu masih bertanggung jawab untuk hidupnya dia, karena Mari lihat bisa-bisa kontribusinya kamu kepada dia ini tuh cukup besar ya, cukup besar. Ini orang rapuhnya nih sebenarnya gitu loh. Jadi kayaknya ketika bersama dengan kamu, sebelum bersama dengan kamu, bisa-bisa hidupnya dia itu tuh tidak dalam kondisi baik-baik aja ya. Baru ketika dia ketemu sama kamu, hidup dia baru stabil. Tadinya bisa hidupnya dia itu tuh tanpa kepastian. Tapi begitu ketemu sama kamu, baru dia ketemu nyamannya hidup itu tuh kayak gimana. Misalnya gini, dulu dia orangnya, ini contoh aja ya, dia makan 1 kali 1 hari, tapi ketika sudah bersama dengan kamu baru ngerti dia makan itu tuh ternyata bisa kok 3 kali 1 hari. Misal dulu dia bisa resah, cicilan, kreditan, tanggung jawab harian itu loh, token listrik, biaya ini biaya itu, pening dia. Tapi ketika ada kamu gitu ya, entah kamu memberikan support finansial ke dia ya, kamu yang bertanggung jawab untuk bagian finansial, atau mungkin kamu itu tuh orang yang membukakan jalan. Kamu orang membukakan jalan untuk memungkinkan dia itu ketemu dengan kesempatan-kesempatan bekerja yang baik, dengan gaji yang baik gitu ya. Jadi Mari lihat kehadirannya kamu dalam hidupnya dia tuh cukup berdampak besar. Mungkin saja kayak dia itu tuh dia itu tuh datang dari keluarga yang broken home ya, terus kamu kayak menerima dia gitu ya, kamu kayak ngasih tahu dia, enggak loh, hidup itu tuh enggak yang broken, ada kok hidup itu tuh yang benar gitu kan Virgo kan, ada yang benar kok, hidup itu tuh enggak mesti harus dibawa tekanan. Atau ketika kamu ketemu dengan dia dulu, dia semacam orang yang down, baru dia diputusin sama pacarnya. Ini bisa ini model orangnya yang tadinya dia jadi korban perselingkuhan, nah sekarang dia melakukan hal yang sama. Akhirnya dia juga menjadi pelaku perselingkuhan, bisa di sini. Dia orang yang ditinggalkan ya, mungkin bukan dia korban perselingkuhan, tapi dia adalah orang yang ditinggalkan oleh pasangannya dia. Nah, tapi ketika dengan kamu kemudian ada ganti peran gitu lah. Malah dia yang sekarang memposisikan kamu sebagai orang yang berkemungkinan untuk dia tinggalkan gitu loh ya. Jadi apa yang dia alami, boleh-boleh akhirnya juga kamu alami ketika dengan dia. Namun dia itu tuh balik ya, dia itu tuh pengen kalau kamunya masih kuat gitu loh. Kamu masih kuat. Ini orangnya tidak menentu ini kalau Mari nampak ya Virgo. Tunggu dulu Mari lihat dulu energinya kamu. Iya.
Iya. Jadi ini tuh orang yang kayak memangsa orang yang peduli sama dia, memangsa orang yang mencintai dia, gitu loh. Jadi bisa-bisa ini model orang yang air susu dibalas dengan air tuba, gitu loh. Ya, kalau kontribusinya dia dalam hidupnya kamu itu tuh bisa ya sangat sedikit sekali, gitu loh, kontribusinya dia. Tapi tidak dengan bagaimana kontribusinya kamu di sana, ya. Bisa aja yang kayak oke lah, pemberiannya kamu itu tuh adalah waktu, pemberiannya kamu adalah cinta, ya kamu nggak ngasih dia apa-apa dalam bentuk materi apa-apalah, nggak ada. Tapi kamu jadi mood busternya dia, kamu ngedampingi dia di masa-masa kesulitannya dia galau, kamu menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi, gitu ya. Hati dia lagi sedih, ya kamu yang mengobati. Kamu kayak menyadarkan dia bahwa ya hidupnya dia nggak sesepet itu, masih ada manisnya. Dan rasa manis itu tuh kamu usahain, kamu persembahkan untuk dia. Seperti itu, ya. Ya boleh-boleh memang mungkin gini ya, kontribusi soal batin yang kamu nggak dapat ya. Gitu, kontribusi soal batin. Jadi oke, kalau kalian lagi ngedate, biaya-biaya apa-apa keluar dari sakunya dia, keluar dari rekeningnya dia. Tapi kan pemberian yang terbaik itu tuh kan bukan hanya dalam bentuk material gitu loh ya. Kamu kayak memberikan kepercayaan akan cintanya kamu. Wah, itu kan udah berharga ya. Dunia zaman sekarang itu tuh kan kalau mendapatkan cinta yang tulus itu tuh ya agak berat lah. Agak berat, bukannya tidak ada lu ya. Mungkin ya 1 di antara 3. Gitu kan. Nah, tapi kamu salah satunya itu gitu loh. Satu yang memberikan cinta yang tulus itu. Tuh ya, kamu memilih untuk percaya kepada dia. Kamu memilih untuk menerima dia apa adanya. Sak-sak borok-boroknya dia, panunya dia, kutunya dia gitu ya, bejat-bejatnya dia gitu ya. Lemahnya dia, kurangnya dia, kamu rangkul. Marilah kamu rangkul. Gitu lah. Dan bahkan ada kontribusinya kamu untuk nge-upgrade. Misalnya dia bilang, aku ini orang tak berharga. Enggak loh Beb, kamu berharga kok. Gitu ya. Aku nggak mampu. Mampu, kamu bisa. Kan gitu ya. Bagiannya kamu ke dia gitu kan. Nah di sana. Jadi ya itu makanya seseorang ini tuh pun masih ingin kamu ada. Coba kalau kamu hanya menjadi benalu doang. Ya, coba kalau kontribusinya kamu dalam hidupnya dia tuh zong, nihil, minus. Cepatlah kamu itu dicampakkan sama dia kan gitu. Tapi kenyataannya di sini ya dia kayak oke, aku bersenang-senang di luar sana. Tapi salah satu kesenangannya aku itu tuh adalah kamu. Gitulah. Kalau Marda ini bisa ini agaknya lumayan liar juga ini dalam urusan percintaan. Jadi kayaknya bukan hanya 2 nih pasangannya dia ya. Bukan hanya ada kamu dan 1 orang lagi. Enggak. Bisa-bisa ada kamu dan ada 2 lagi di sana. Ada 1 kamu, ada 5 lagi di sana. Bisa ini. Bisa. Dia semacam orang yang butuh. Dia butuh orang sebanyak-banyaknya mengelilingi dia. Memberikan dia kenyamanan. Memberikan dia penguatan. Memberikan dia kegembiraan, kesenangan atau apa itu namanya. Nah, dia butuh banyak orang. Gitu loh. Nggak cukup nampaknya datang dari 2. Kalau bisa 3, 5, 7, 10, gas. Gitu. Gas. Tapi ya kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Oke lah, katakanlah kamu memang minim memberi. Katakan. Tapi bukan berarti karena kamu minim memberi, kamu juga kayak ngerasa ya udahlah pantas lah gue diperlakukan kayak gimana-gimana oleh dia, pantas-pantas aja. Ya enggak, kan gitu ya. Ya enggak. Nggak ada itu orang yang kayak rela-rela aja untuk diselingkuhi gitu, nggak ada.
kondisi saat ini tuh Mari lihat kamu masih kayak sakit hati banget ini ya sama si Iya yang bebeknya kamu. Walaupun kamu berusaha untuk keluar dari sakit hati itu. Tapi kamu nggak bisa juga menyimpan rasa sakit hatinya kamu sama dia. Bisa-bisa ya saat ini tuh kamu jadinya berubah 180 derajat nih. Gitu ya. Yang tadinya nggak usah pun dia yang duluan chatting kamu mau chatting dia. Sekarang sudah pun dia chatting kamu, belum tentu kamu mau bales. Gitu loh. Walaupun kamu seneng nih sebenarnya kalau dia masih chatting kamu. Dulu dia, walaupun dia nggak ngunjungin kamu, tapi kamu mau nih bela-belain ngunjungin dia misalnya. Sekarang datang pun dia bertamu ke rumahnya kamu, boleh-boleh kamu nggak mau keluar dari kamarnya kamu. Atau kamu duduk aja gitu kamu duduk aja gitu ya di satu ruangan dengan dia, tapi kamu nggak mau duduk deket. Mau ngomong pun kamu males ngomong. Bisa-bisa kamu agak kasar juga nih bisa omongannya sama dia. Ngapain lu datang? Mau nyakitin gua lagi? Kamu bisa culas. Terproyeksikan soalnya rasa sakit hatinya kamu, rasa kecewanya kamu. Gitu. Tapi itu tuh semacam sebuah pancingan ya bagi kamu. Supaya dia itu tuh sadar dia bahwa dia lagi nyakitin kamu. Itu loh. Kamu bukan mau bikin dia modar tanpa alasan, ada alasannya. Kamu nggak bisa terima kalau kamu diselingkuhi. Sejelek apapun kamu, seburuk apapun kamu, selemah apapun kamu, tapi kok kayaknya perselingkuhan itu tuh nggak pantas untuk kamu alami, kan gitu ya. Nah, maunya kamu kalau dia dengan kamu ya udah satu-satunya ya kamu. Gitu loh. Kalau untuk bersenang-senang, ayo bersenang-senang kita berdua gitu kan. Tapi ya tentu modal senang-senangnya ya jangan dengan jalur perselingkuhan. Ngapain kayak kita berdua gitu ya maunya kamu kan. Nah di sana. Kamu nggak mau main-main dalam dunia asmara. Karena kamu tidak, ya siapa sih orang yang mau untuk mengalami proses healing? Kan repot ya. Healing itu tuh repot. Ngomongnya aja itu yang gampang. Terimalah, lepaskanlah, lampauilah. Itu hanya pengalaman hidup saja kok. Ngomong tuh mudah. Tapi ketika kita prakteknya, gitu ya, terseok-seok, jatuh bangun, nggak segampang itu. Ini di sana ya. Makanya kamu di sini tuh bisa kayak bersikap dingin akhirnya ke dia, dingin. Cari-cari perkara pun sama dia mau juga ini kamu. Itu loh, mau kamu. Apalagi kalau kamu udah statusnya istri ya. Bisa kamu cari-cari perkara ini. Itu loh. Kamu mau menggagalkan dia itu tuh jangan happy-happy dengan orang lain. Jangan happy-happy dengan caranya dia, salah. Di mata kamu itu salah. Makanya kamu mau cari perkara. Gitu loh. Cari perkaranya itu tuh untuk mengcounter dia. Ngecounter dia. Biar dia oh iya ya keliru sih. Masa iya sih suami, aku udah status suaminya kamu. Tapi aku masih goyang dangdut nih sama Elsie. Kan gitu ya maunya kamu. Di sana. Ya. Kamu mau ingetin dia juga. Woi, lu loh dulu pernah berjanji gak akan ninggalin gue. Nah ini sekarang lu langgar janji. Lu patahin janji. Gue ingetin lagi nih ya janji lu. Gitu. Jadi jangan harap di saat-saat sekarang ini tuh dia bisa menerima perlakuan yang manis dari kamu. Enggak. Kamu nggak mau. Gitu. Lagi nggak mau kamu. Gitu. Ngapain dimanis-manisin orang yang seperti ini? Kan gitu kamunya ya. Ini orang harus dihajar ini. Dengan penghajaran-penghajarannya kamu itu tuh bikin dia ngeh bahwa dia harus mencintai kamu dengan baik karena kamu layak untuk dicintai dengan baik, bahwa dia harus memperlakukan kamu dengan baik karena kamu layak diperlakukan dengan baik, gitu loh ya. Kamu mau ngajarin dia gini cara nge-treatment aku, gini cara berlaku dalam hubungan dengan aku, gitu ya.
Kamu kalau lakuin kesalahan, aku bisa maafkan. Tapi aku akan lakukan upaya pencegahan. Biar kesalahan yang serupa sama tidak akan terulang-ulang lagi. Gitu ya. Jangan itu yang menjadi pola. Gitu loh. Bagi kalian yang biasa ceplas-ceplos, pasti ceplas-ceplos ini kalian kan. Kebanyakan sih ini energi Virgo yang melihat ceplas-ceplos sih. Gitu. Ngapain lo sama laki-laki itu? Ngapain lo sama perempuan itu? Gitu ya. Lu jangan pulang ke rumah ya. Kalau lu belum sadar diri ya misalnya. Gitu. Jangan jemput gue balik dulu ke rumah orang tua gue. Jangan jemput gue kalau sebelum lu sadar bahwa apa yang lu lakukan itu tuh sebuah pengkhianatan. Gitu. Lu harus tertib. Gitu. Kamu bisa aja. Di sana. Apa lu pikir itu perempuan baik untuk lu? Karena lu punya banyak duit aja tuh, maka perempuan itu tuh mau sama lu misalnya. Tuh ya. Apa kamu pikir laki-laki itu akan lebih bertanggung jawab daripada bagaimana aku mempertanggungjawabkan kamu? Gitu. Jadi akhirnya ya kamu bisa semacam mengajak dia untuk ngebandingin dirimu dengan orang lain gitu lah. Aku nih loh yang ngedampingin kamu ketika kamu dalam keadaan sulit. Gitu ya. Masa ketika kamu senang kamu malah dengan yang lain gitu. Aku yang punya hak. Aku ini istrimu, Mas. Aku ini tuh udah jadi suamimu, Dek, gitu ya. Aku nggak bisa nih kamu perlakukan seperti ini. Gitu. Pergi kau dari rumah ini. Kamu bisa aja itu. Tapi gitu ya. Kalau kamu katakan agak keras sama dia. Tapi dia bisa-bisa di situ tuh ya galau sih dia, galau, tapi dia belum sadar. Untuk introspeksi dirinya dia belum mau diintrospeksi diri. Kesadarannya dia adalah, waduh, gua ditinggal nih nanti bisa nih lama-lama gua ditinggal juga nih. Gitu ya. Gua nggak mau ditinggal, gua nggak mau gitu. Jangan ditinggal gitu. Kamu tetap ada gitu loh, kita masih tetap pasangan. Itu maunya dia. Egois dong Cici Mari, ya egois. Kurang ajar banget dong sikapnya dia. Ya boleh kamu kalau mau bilang dia kurang ajar. Ya karena memang gitu sih, Mari lihat. Karena dia belum tobat ini, belum mau. Kamu mau bawel kayak gimana pun ke dia, masuk kiri keluar kanan nyata. Atau ngeganggu-ganggu dia sebentar, aduh, gua udah dimarahin nih sama Virgo. Cuman sebentar, 1-2 hari doang paling lama. Tapi setelah itu ya udah. Apakah dia akan meninggalkan perempuan itu atau laki-laki lain itu? Enggak juga, enggak, belum. Lanjut terus itu. Gitu ya. Jadi kalau kalian ini kondisinya masih pacaran, udah dah, kamu lepasin aja dia. Jika Mari boleh kasih saran, tinggalin aja dia. Kamu hanya akan makan hati aja. Kamu mengharapkan cinta dari dia, dia tidak datang membawakan cinta ke kamu. Cici Mari, kami udah bersama lama loh, Ci. Iya. Walaupun kamu udah lama bersama dengan dia, pernah loh dia nangis-nangis, Ci. Ketika aku tinggalin dia, palsu itu. Nggak benar. Itu tuh kayak dia nangis depan kamu itu karena takut gitu loh. Kalau kamu ninggalin dia hanya sebatas itu. Takut dia, benefit yang dia terima dari kamu itu tuh berhenti. Walaupun benefitnya yang dia dapatkan dari kamu hanyalah waktunya kamu, tapi kan enak tuh. Dia bisa punya beberapa orang sekaligus ya, bosen sama si Anu, teleponan sama si ini, bosen sama si ini, teleponan dengan kamu, nanti bosen lagi dengan kamu, gitu loh. Ada pilihan-pilihan menunya dia. Ya, kamu hanya pilihan menu, objek kamu. Objek kayak, nah gini lah contohnya ya. Ini kamu, ini wanita lain itu. Ya, sama-sama bunga kalian, tapi kan bunga hijau dirimu, yang itu tuh bunga kuning, kan enak tuh. Kita lama-lama mandang yang hijau, ntar lagi kita lama-lama mandang yang ini, kan enak. Nah, kira-kira gitulah kamunya ini. Makanya, kalau kamu masih pacaran sama dia, mendingan sudahlah. Kamu cari yang bener aja.
Makan hati kamu kalau dengan orang ini. Makan hati. Gitu loh. Nah, kalau kamu udah jadi istri, kalau kamu udah jadi suami, ya untuk menggagaskan tentang perceraian, mari tak punya hak. Oke? Tapi juga untuk menyuruh kamu atau menggagaskan ke kamu untuk bertahan juga tidak. Tapi mari sarankan di sini tuh pentingan kamu, ya udah, kamu fokus kepada dirinya kamu sendiri. Apa-apa yang menjadi ketergantungannya kamu sama dia, ya mulailah kamu belajar untuk bertanggungjawabkan hal itu. Misalnya kamu tergantung sama dia soal ekonomi, mulailah kamu, ya olah kebebasan finansialnya kamu. Gitu. Kamu ini tuh berkolaborasi dengan dirimu sendiri, karena dia bukan pasangan yang tepat untuk kamu gantungkan hidupnya kamu. Orang ini tuh masih belum mau bertanggung jawab, belum. Ketenangannya kamu, kedamaiannya kamu, kebahagiaannya kamu, sadari bahwa itu adalah tanggung jawabnya kamu, bukan tanggung jawab siapapun. Walau dia adalah suamimu, walau dia adalah istrimu, kamu gak bisa menuntut itu, kamu gak bisa berharap itu. Karena kalau dari orang lain kalau dari orang lain, ya kita itu tuh hanya bisa menerima. Mau kita kejar, mau kita tuntut, mau kita paksakan, dia harus berikan, nggak bisa. Semua yang kita dapatkan dari orang lain itu tuh adalah hasil dari pemberian. Kita hanya menerima aja, gitu loh. Kita nggak bisa juga itu tuh mau mengkonsep, mau begini, mau udahlah aku bikin kayak gini, biar dia kayak gini. Belum tentu hal itu tuh akan benar. Apalagi di saat ini dengan si dia. Belum. Sebaik apapun kamu ke dia, itu tidak akan menggugah dia. Untuk saat sekarang, ya. Untuk saat sekarang. Tidak bisa. Belum bisa. Belum ngefek. Nah, seperti itu. Ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini, hadir energi dari Libra. Berikut game ini, ada energi dari Cancer, ada energi dari Aries, masuk energi dari Pisces. Itu aja ya, energi Pisces, Scorpio, Cancer. Iya ya. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.